Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, kali ini aku udah ada di tengah-tengah kota Jogja. Sebenarnya aku lagi cari kerajinan dari tanah liat di sekitar sini. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Atau kita cari aja di sosial media. Siapa tahu ada toko tembikar dari sini. Nah, ini nih tempat yang jual kerajinan dari tanah liat. Namanya Kaloka Pottery. Di sini sih ada studio produksinya, teman-teman. Sepertinya seru ya. Yuk langsung aja kita meluncur ke sana. Let's go! Nah, sekarang kita udah sampai nih di Kaloka Pottery, salah satu showroom dan juga workshop yang ada di jantung kota Yogyakarta. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Yuk kita masuk. Kaloka Pottery berdiri pada tahun 2016. Nama Kaloka sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya termasyur atau terkenal. Produsen tembikar yang berada di tengah kampung Bau Sasran dan Nurejan, kota Yogyakarta ini awalnya hanya menerima pesanan custom made nih teman-teman, baik pesanan dari dalam maupun luar negeri. Lalu, seiring berjalannya waktu, walaupun dengan segala keterbatasannya, Kaloka mendirikan sebuah studio keramik yang menjual produk retail atau produk ready stock yang bisa dibeli satuan. Bahkan, Kaloka juga mendirikan sebuah studio produksi hingga finishing, yang lokasinya tidak jauh dari showroom. Produk Kaloka sendiri semuanya handmade. Dalam proses finishing pun, mereka punya ciri khas sendiri dan juga banyak berkolaborasi dengan artisan lokal yang berada di Jogja. Kaloka ini semuanya 100% handmade. Kita juga punya finishing yang berbeda, yang artinya kita membuat resepi sendiri dan juga lebih berkolaborasi ya, kolaborasi dengan artisan yang ada di Yogyakarta. Kalau gagal itu sering ya itu jadi evaluasi, makanya dalam menjalankan studio keramik apalagi handmade itu kan belajarnya terus tidak berhenti, karena satu proses itu pasti ada resiko reject, ada resiko defect, ada resiko gagal produksi, itu sering terjadi. Jadi kita selalu evaluasi setiap kali selesai pembakaran, kita evaluasi apa, kendalanya di mana, nanti nextnya apalagi gitu. Jadi lebih dinamis ya, lebih dinamis. Tembikar di Kaloka ini merupakan hasil tangan dari bahan tanah liat Nusantara, dibentuk secara manual dengan teknik melempar. Di sini hasilnya berbagai macam, dengan tetap menjiwai nilai seni di setiap prosesnya. Memikirkan untung rugi saja, owner Kaloka, Francisca Puspitasari atau sering disapa Kika ini juga merangkul warga sekitar untuk ikut serta dalam menjalankan usahanya. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi salah satu alat pemicu Kaloka untuk terus berkembang. Meski dalam perjalanannya tidak serta-merta berjalan mulus, namun dengan niat, semangat, dan perjuangannya, Kaloka mampu bersaing hingga saat ini. Bahkan, di awal-awal usahanya, Kak Kika beberapa kali gagal dalam proses pembakaran kerajinannya. Menurut dia, proses menjadi keramik sangat panjang. Dan dalam proses pembakaran yang mencapai suhu 1250 derajat Celcius, kita nggak bisa nih melihat atau memantau proses di dalam tungku pembakaran. Lalu, bisa dilihat berhasil atau enggak pun harus melalui proses pendinginan dulu. Namun, Kak Kika menyebut justru itulah seninya dalam proses pembakaran pembuatan keramik ini. Kaloka Pottery ini ada di Jogja, showroomnya ada di sini di Bau Sasran, di tengah kota. Dari Malioboro cuma 5 menit ya. Terus kita kerjasama juga di hotel-hotel di Jogja, itu salah satunya di Art Hotel Bianti, di Yachts Colony juga.
Terus di Jakarta itu kita kerjasama dengan kedai kopi Timur Laut di BSD. Terus ada Katamichi di Malang. Lalu di Bali itu di Le Concept. Terus kerjasama di Dubai itu ada di Score Store. Dubai itu sebenarnya ada beberapa. Yang lainnya online. Kalau yang store-nya itu ada di Score Store Dubai di Sharjah. Terus ada lagi di Saudi Arabia. Semuanya online. Terus di LA juga ada, kita bekerja sama dengan Hexi, itu ada store-nya juga di tengah kota Los Angeles. Terus di Denmark kita juga ada. Semuanya itu saya sistemnya kerjasama. Untuk saat ini itu lebih baik kerjasama ya, semakin banyak kita bekerja sama itu semakin besar. Gimana teman-teman, tertarik buat kesini? Oh iya, ternyata di sebelah ada tempat di mana semua kerajinan ini dibuat loh. Dari tadi sebenarnya aku udah penasaran gimana ya cara produksinya. Yuk langsung aja kita ke sana. Di tempat produksi ini, kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan kerajinan dari awal sampai akhir. Untuk tahap awal adalah pengolahan bahan, yaitu memproses tanah liat hingga siap dibentuk menjadi kerajinan keramik. Dalam proses pembentukan, di Kaloka ini menggunakan teknik putar, yaitu teknik membuat keramik dengan alat bernama kickwheel atau handwheel. Selanjutnya, tanah liat yang sudah berbentuk dijemur lalu masuk proses pembakaran pertama, yang kurang lebih selama 8 jam dalam tungku bersuhu 900 sampai 1000 derajat Celcius. Lalu, masuk proses pendinginan, kurang lebih 2 hari 2 malam. Selanjutnya, masuk proses finishing atau tahap pewarnaan. Di Kaloka ini ada berbagai macam proses pewarnaan dan unik loh teman-teman. Mungkin ini yang menjadi ciri khas dan pembeda produk Kaloka dengan yang lain. Setelah proses pewarnaan, masuk proses pembakaran yang kedua. Hampir sama dengan yang pertama. Proses yang kedua ini selama 8-9 jam. Namun dengan suhu yang lebih tinggi, 1250 derajat Celcius. Jadi untuk total proses pembuatan keramik ini kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Agak lama ya ternyata, tapi demi hasil yang memuaskan nggak ada salahnya. Kita akan membuka selebar-lebarnya kolaborasi terhadap siapapun juga, di mana produk ini bisa lebih berkembang dan lebih up to date. Jadi kita selalu update masalah warna, bentuk, teknik, dan juga membuka kolaborasi itu salah satu bentuk supaya kita bisa bekerja sama lebih banyak dengan banyak orang dan bisa berkembang lebih besar ya. Untuk distribusi itu pengiriman di Indonesia ini cukup mahal, apalagi untuk pengiriman ke luar negeri ya. Jadi untuk saat ini pengiriman itu salah satu challenge ya, salah satu tantangan bagi semua. Mungkin tidak cuma Kaloka, apalagi kalau Kaloka ini kan produknya tidak ringan. Jadi kalau kirim itu sometimes pengiriman itu cukup mahal. Harapannya di Jogja ini ya, terutama di Jogja itu kan studio potri itu udah banyak sekali. Saya ikut seneng ya. Harapannya kita bisa memberikan yang terbaik untuk customer, sehingga customer bisa memilih, bisa banyak pilihan ya. Semakin banyak pilihan kan kita semakin happy ya, semakin seneng ya. Dan dari pelaku bisnisnya sendiri berlomba-lomba untuk lebih kreatif, memicu, memotivasi untuk lebih kreatif, bagaimana mengembangkannya dan bagaimana bertahan. Nah, di Kaloka ini ternyata nggak cuma menjual kerajinan keramik ya. Di Kaloka ini juga membuka kelas untuk umum teman-teman yang mau belajar membuat kerajinan keramik.
Buat teman-teman yang tertarik belajar membuat kerajinan tanah liat, boleh loh main-main ke sini. Dan kebetulan banget aku dikasih kesempatan cobain proses pembentukan nih. Doakan semoga hasilnya nggak mengecewakan ya, hehe. Sekarang aku lagi coba mau bikin sesuatu, semoga hasilnya bagus dan memuaskan karena ini first time aku coba. Tadi kalau kata masnya kita centering dulu aja. Guys, jadinya tadi aku bikin bentuk tabung karena baru pertama kali jadi bentuk kayak gini ya, not bad lah ya. Oke, karena aku udah dapat apa yang aku cari, aku pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Jogjaisme di YouTube TVRI Yogyakarta. See you!